Dengan segenap hati kami memuji Engkau pada saat ini Tuhan. Mengagungkan nama-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Engkau yang tahu seberapa tulus kami memuji dan menyembah-Mu saat ini. Namun kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih berkenan memberikan kami kesempatan beribadah kepadamu saat ini. Di dalam ibadah ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau, bahkan membawa persembahan kami ke rumah-Mu. Saatnya kami membuka hati bagi firman Allah. Berikan kami hati seperti seorang murid yang rela diajar oleh guru atau sang guru agung kami, Yesus Kristus. Dan biarlah kami semua saat ini merindukan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu secara khusus ketika menyampaikan firman ini, karena dia juga adalah manusia biasa. Hanya mampu berkata-kata seperti yang Engkau mau, kalau Roh Kudus menyertainya. Berbicaralah, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bertalian dengan gereja yang sehat, yaitu gereja yang bersaksi, pada minggu yang keempat bulan ini kita akan bersama-sama bergumul dan berdoa dan relakan hati belajar dan melakukan firman ini. Dengan judul bersaksi dengan kebaikan. Bersaksi dengan kebaikan. Hanya ada dua yang bisa dikenang atau diingat oleh orang lain dari hidup kita. Yang pertama tentu kebaikan yang kita buat, tapi sekaligus juga yang kedua, tindakan buruk atau yang jahat yang kita lakukan. Ini akan diingat, ini akan dikenang oleh orang sampai kita mati. Nah, oleh sebab itu saudara, bagaimana kita bersaksi dengan kebaikan? Maka kita hari ini akan belajar bersama-sama dari jemaat yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-44 sampai 47, demikianlah firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Dan mereka semua, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Berhubungan atau berkaitan dengan khotbah minggu lalu, suatu gereja atau jemaat lokal akan disenangi oleh orang luar. Di luar anggota jemaat itu, kalau gaya hidup dan pola hidup mereka baik. Dan sebaliknya, gereja atau jemaat lokal itu akan dicela oleh orang lain karena mereka melihat gaya hidup, kesaksian hidup dari para anggota jemaatnya. Maka saudaraku sekalian, bagaimana kita bersaksi dengan kebaikan? Kita belajar dari gereja atau jemaat mula-mula. Alkitab mencatat jemaat mula-mula disukai oleh semua orang. Apa yang menyebabkannya? Karena mereka suka berbuat baik. Mereka berbagi dengan orang lain. Dan Alkitab berkata firman Tuhan, sehingga di antara mereka tidak ada yang kekurangan. Saudaraku sekalian, kesaksian mereka dengan perbuatan baik sangat efektif. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi. Kesaksian mereka dengan berbuat baik. Lalu bagaimana prinsip hidup gereja atau jemaat mula-mula bisa diwujudkan atau diimplementasikan dalam hidup kita sehari-hari? Apa yang dapat kita teladani dari jemaat ini, gereja mula-mula, bahwa kebaikan yang mereka lakukan menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, yang dapat kita teladani dari jemaat mula-mula ini adalah mereka hidup dan mereka suka berbagi. Atau hidup yang suka berbagi. Ayat yang ke-45 tadi berkata, dan selalu ada dari mereka. Sekali lagi perhatikan baik ayat ini, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bersaksi dengan kebaikan yang pertama adalah suka berbagi. Suka berkorban. Apa yang ada pada dia, dia rindu juga untuk memberikan itu pada orang lain. Saudara, jangan berkomentar dan berkata, aku saja tidak cukup. Sebab yang dapat kita bagikan adalah tentu yang ada pada kita. Kalau tidak ada pada kita, tidak mungkin kita bagi. Dan Tuhan juga tidak akan pernah tuntut itu. Karena kita memang tidak punya. Tapi kalau ada pada kita, itulah yang Tuhan mau supaya kita berbagi. Dengan cara apa? Saya percaya di jemaat mula-mula tidak semua orang kaya. Percaya sekali saya. Saya juga yakin bahwa jemaat mula-mula mereka tidak semua punya harta yang berlimpah. Seperti yang dikatakan bahwa ada di antara mereka dan selalu ada dari mereka yang menjual
harta miliknya, dan dari situ mereka membagikannya kepada yang lain. Lalu yang melakukan ini adalah siapa? Mereka tentu sadar Allah sudah memberikan kepadaku berkat yang berlimpah atau berkat lebih yang orang lain tidak punya atau yang orang lain tidak miliki, maka aku juga harus memberi. Itulah gaya hidup. Jadi saudaraku sekalian, seharusnya berbagi itu harus menjadi lifestyle, gaya hidup kita. Kita tidak boleh pelit, Pak. Hindarkan itu dari hati kita. Jangan kikir, jangan pelit. Apa yang ada padamu harusnya kau bagi, walaupun tidak seberapa. Bayangkan ketika saudara berbagi kepada orang lain, kira-kira apa yang ada di hati dia ketika terima itu. Selain ucapan terima kasih, percaya dia akan mendoakan kita secara khusus. Di dalam doanya, pasti dia mengingat kita. Sembari berkata, berkati Bapa atau Ibu yang telah berbagi kepadaku, yang telah memberkati aku. Percayalah. Dan saudara juga pasti pernah mendapatkan seperti itu. Yang saudara tidak duga lalu saudara diberi. Tidak mungkin saudara memikirkan yang buruk tentang dia. Atau mendoakannya supaya dia dapat celaka. Tidak mungkin. Tapi saudara ingat dan berkata, berkati dia Tuhan. Berbagi itu harus merupakan gaya hidup kita. Saudara, ketika orang lain berkekurangan, dan kita bisa berbagi, maka sukacita dari dalam hati kita akan meluap. Demikian juga orang yang dibantu oleh kita akan sangat bersukacita dan bersyukur seperti yang saya katakan tadi. Dampak atau pengaruh gaya hidup berbagi yang dilakukan oleh jemaat atau gereja mula-mula adalah jumlah orang yang diselamatkan setiap hari itu. Alkitab berkata bertambah. Saya jadi teringat ketika saya berstatus pengerja dulu ketika masih sekolah. Apa yang saya ingat adalah ketika sebagai status pengerja yang masih sangat muda di kala itu ya. Lalu ada saja jemaat itu, mereka salam saya. Lalu dia pulang begitu saja. Karena saya berstatus mahasiswa atau pelajar yang boleh dikatakan hampir selalu kekurangan uang. Sebagai seorang siswa, sebagai mahasiswa, kekurangan uang. Lalu ketika mendapatkan sebutlah persembahan kasih dari jemaat itu, selain sukacita yang meluap di hati, saya mendoakan dia supaya Tuhan makin berkati dia. Jadi saudara, jangan pelit, mulailah berbagi mulai hari ini. Pak, kepada siapa dikasihkan? Kepada pengerja atau kepada mahasiswa seminari? Bisa iya, tapi tidak selamanya. Kepada sesama jemaat boleh enggak? Boleh. Tapi enggak seberapa, Pak. Enggak apa-apa. Kalau saudara tulus dan saudara berikan itu, walaupun angkanya, orang itu akan sadar, orang menerima itu akan tahu. Apakah kita memberikan kepada dia dengan ketulusan hati. Dan dia yang pertama tidak akan lihat jumlahnya. Tapi dia akan merasa berterima kasih dan mendoakan. Karena ada orang yang memperhatikan dan memperdulikan dia. Itulah salah satu cara bersaksi dengan kebaikan kita belajar dari gereja mula-mula. Yaitu hidup yang suka berbagi. Yang kedua, kebaikan apa yang dapat kita perbuat dalam kehidupan keseharian kita yang disebut sebagai kesaksian. Yang kedua adalah hidup yang rukun satu dengan yang lain. Ayat yang ke-46 bagian A dari Kisah Rasul 2, firman Tuhan berkata,
dengan bertekun. Dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dengan sehati mereka berkumpul. Dan inilah yang disebut dengan mereka hidup rukun satu dengan yang lain. Saudara pernah nggak bersaksi tentang gereja ini, tentang kekurangannya, tapi bukan kepada jemaat di sini, kepada jemaat yang bukan anggota gereja ini. Kalau sesama di sini mungkin saudara cerita, oh dia udah tahu. Tapi saudara coba, apakah memberitakan yang baik atau memberitakan kabar buruk kepada orang yang bukan anggota gereja ini? Saudara tahu akibatnya apa? Mungkin ketika saudara bercerita dia akan berkata, oh ya, begitu ya, iya. Tapi sadarkah saudara ketika percakapan itu selesai dan saudara pergi berpisah dengan dia, maka di dalam hatinya akan ada penilaian bagaimana orang ini sebagai anggota gereja di situ. Tapi dia menceritakan atau dia memburuk-burukkan orang-orang yang ada di gereja atau pendeta itu kepada saya yang bukan anggota jemaat di situ. Biasanya mereka ketika kita cerita tidak berbantah, dia akan berkata, oh ya nggak nyangka ya. Tapi di saat yang sama mereka akan menilai kita seorang yang sama seperti ini, mengotori sumber air kita sendiri. Saudara punya sumur, atau sebutlah sumur kalau punya sumur di rumah. Kalau saudara kotori, atau saudara buang sampah ke sumur itu, buang kotoran ke sumur itu, tapi saudara juga ambil air dari sana, itu juga yang digunakan. Maka apakah penilaian saudara tentang orang yang mengotori sumber airnya itu? Atau dengan kata lain mengotori kualinya, mengotori piringnya sendiri? Saudara-saudara, apalagi saudara jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain sesama anggota jemaat. Karena kita satu anggota tubuh dalam gereja ini. Dulu saya sudah pernah bilang, apa suami tidak malu ya? Apa suami tidak malu? Dengar. Bapak ini, suami ini suka jelek-jelekan istrinya ke orang lain. Atau suka jelek-jelekan anaknya ke orang lain. Atau apa tidak malu ya? Seorang istri memang suaminya nakal. Oke, sebutlah dalam kutip dia nakal. Suami nakal, anaknya nakal. Tapi istrinya selalu suka bercerita kepada orang lain tentang kejelekan suaminya. Tentang kejelekan anaknya. Lalu kira-kira orang itu menilai apa tentang saudara? Ayo berpikirlah, menilai apa? Saudara, jemaat mula-mula mereka hidup rukun yang merupakan kebaikan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Alkitab berkata kalau kamu hidup rukun maka kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kenapa keluarga tidak diberkati? Karena keluarga tidak rukun. Suami, istri, dan anak tidak rukun. Alkitab berkata kalau kamu hidup dengan rukun, kesana Allah perintahkan berkat kehidupan. Saya percaya hal yang sama pun berlaku bagi kehidupan berjemaat atau bergereja. Semua kita hidup dengan kerukunan, maka percayalah Tuhan akan memberkati setiap kita, memberkati pelayanan, memberkati gereja kita. Bila kita rukun dengan saudara-saudara seiman dan sesama, maka orang-orang akan melihat kebaikan kita. Dan itu sekali lagi menjadi daya tarik yang tidak ada tandingannya. Hidup rukun itu merupakan kesaksian yang baik bagi orang lain mengenai kerajaan Allah. Tapi kalau kita hidup tidak rukun, orang pun akan mencela. Bukan hanya nama gereja dicela, Tuhan pun bisa tercela. Apalagi itu orang yang tidak seiman dengan kita.
Bersaksilah dengan kebaikan, dengan hidup rukun satu dengan yang lain. Kita hanya sadar, kita hanya bisa hidup rukun kalau kita sadar bahwa aku punya kekurangan, dia punya kekurangan. Dia punya kelebihan, aku pun punya kelebihan. Kita sama-sama punya kelebihan dan kita punya sama-sama kekurangan. Saudara-saudara, ingat baik-baik, tidak ada manusia super, manusia sempurna yang ada di dunia ini. Jadi bersaksilah dengan kebaikan, dengan memelihara hidup rukun satu dengan yang lain. Yang ketiga, bersaksi dengan kebaikan yang ketiga adalah hidup dengan karakter Kristus. Coba saudara perhatikan karakter Kristus yang mana yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ayat 46b sampai ayat yang ke-47 firman Tuhan berkata, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Memecahkan roti secara bergilir. Mereka memuji dan mereka berbagi. Karakter apa yang dapat kita teladani dari mereka yang juga mereka meneladani karakter Kristus. Yaitu mereka tidak mementingkan diri sendiri. Dengan berbagi, dengan kerelaan memberi, itu artinya aku tidak mau hidup untuk diriku sendiri. Dengan kata lain, aku tidak egois, aku tidak mau mementingkan diri sendiri. Itu karakter Kristus. Kristus pun Alkitab berkata dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau dia mementingkan dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah mati di kayu salib. Dan saudara dan sayalah yang harus disalibkan. Saudara-saudara, jemaat mula-mula adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Mereka hidup dalam ketulusan hati dan ada kesukaan bersekutu. Tidak mementingkan diri sendiri, tulus hati sekali lagi dan memiliki kesukaan bersekutu satu dengan yang lain. Dalam khotbah minggu yang lalu saya sampaikan salah satu bukti bahwa kita mendukung gereja lokal di mana kita menjadi anggotanya adalah salah satunya adalah kesetiaan dalam hal beribadah kepada Tuhan lewat atau di dalam gereja lokal itu. Saudara bilang saudara mencintai gereja itu, saudara bilang saudara anggota di situ, tapi saudara tidak sungguh-sungguh beribadah. Itu hanya pemberitahuan kepada orang lain untuk berkata bahwa saya terdaftar di sebuah gereja dan saya anggota di situ. Tapi saudara tidak memberi kesaksian yang baik. Karakter yang demikian dilihat oleh orang lain, dilihat oleh masyarakat. Masyarakat atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan mereka akhirnya tertarik untuk bergabung dengan mereka. Jadi sesungguhnya kalau kita mengasihi gereja ini dan mau bertumbuh secara kuantitas dan kualitas, itu semata-mata tidak terletak atau berada di pundak saya sebagai gembala, semata-mata tidak terletak di situ. Tetapi juga melalui kesaksian hidup para anggota, para jemaat. Dan harusnya saudara setiap hari, minggu selalu harus bersaksi kepada setiap orang. Saya sudah bilang, ingatkan semua orang yang ada, sebutlah di grup kita atau di grup saudara di mana ada.
ingatkan. Ingatkan walaupun tidak satu gereja Bapak Ibu. Tidak satu gereja. Tapi sebagai orang percaya yang baik, dia ingatkan orang-orang yang lain untuk juga datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun bukan satu gereja. Sebab dengan saudara mengingatkannya, maka saudara sudah dan sedang bersaksi. Supaya orang itu pun datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, kesaksian melalui karakter ini, karakter yang tidak mementingkan diri sendiri, hidup dalam ketulusan, dan juga mereka memiliki kerinduan kesukaan untuk bersekutu. Saudara-saudara, itu merupakan bagian dari kebaikan yang bisa ditunjukkan kepada orang lain. Jadi sebenarnya bersaksi itu menurut saya sangat mudah. Tidak selamanya harus bicara. Oke, Bapak Ibu? Tidak selamanya harus bicara. Karena ada orang bilang begini, saya nggak bisa bicara. Nggak pintar saya bicara. Sehingga saya nggak bisa bersaksi. Tidak selamanya. Alkitab berkata kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Hanya dengan melihat gaya hidup kita. Hanya dengan melihat cara kita hidup dalam keseharian kita. Itu sebuah kesaksian yang hidup. Tidak harus bicara. Dan kalau saudara memiliki kedua-duanya luar biasa. Apa itu dua-duanya? Mampu berkata-kata dengan baik dan juga diimbangi dengan cara gaya hidup yang baik. Kesaksian kita tentu menjadi lebih baik atau lebih efektif. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bersaksilah dengan kebaikan. Bagaimana kita bersaksi dengan kebaikan? Yang pertama, hidup yang suka berbagi, rela berkorban. Yang kedua, hidup rukun satu dengan yang lain. Tidak suka perkelahian, tidak suka percecokan, tapi dia mendambakan hidup rukun di antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga terakhir, bersaksilah dengan kebaikan, yaitu dengan cara kita hidup, meniru, meneladani karakter Kristus, yaitu tidak mementingkan dirinya sendiri. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita, menjadikan kita menjadi saksi kebaikan bagi kerajaan Allah. Amin. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang telah mengajar kami pada saat ini. Kami telah diberi contoh teladan kehidupan dari gereja atau jemaat mula-mula. Bagaimana mereka bersaksi dengan kebaikan sehingga mereka disukai semua orang. Dan jumlah mereka pun setiap harinya bertambah-tambah dengan orang yang diselamatkan. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami hidup dengan suka berbagi. Hidup rukun satu dengan yang lain. Dan kami hidup dengan meneladani karakter Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.